Ada juga orang yang memanfaatkan situasi ini dengan dia naruh malware gitu ya, naruh malware dan juga nanti tuh, bisa akses ke device kita gitu. Guys, Anthropic udah ngeluarin update terbaru lagi, walaupun kemarin-kemarin banyak drama ya si Anthropic dengan OpenAI gitu, cuman di update kali ini gitu yang akan mereka update rilisnya itu menurut aku bakal, mulai mengancam orang-orang yang, bekerja di bidang security, di apa ya, untuk audit code gitu ya. Dan sekarang Cloud udah bisa jadi, audit gitu ya, bisa jadi kita menjadi auditor kita gitu dan mengaudit code kita dan juga mencari bugs dan yang berbahaya gitu. Apalagi sekarang di era banyaknya open source gitu ya, open source dan buat aku yang masih, belajar dan masuk lagi ke apa ya, mencoba ke industri, vibe coding gitu ya, sering install kayak di GitHub atau apapun itu dan kemarin sempat baca bahwa ada juga banyak hal-hal yang apa ya, bisa, menjadi bumerang buat kita, yaitu adalah kalau kita sembarang install di open source tanpa kita cek dulu security-nya, apalagi itu, yang apa ya, sumbernya nggak jelas gitu ya, atau bahkan yang sumbernya jelas pun ada potensi gitu ya, ada potensi kita bisa kena jailbreak atau hack gitu ya teman-teman, alias kayak misalkan wallet kita gitu dan, di device kita mereka bisa akses ke Telegram dan segala macam gitu dan itu ternyata, celahnya begitu banyak dan aku rasa di sekarang ini adalah fase-fase yang apa ya, vibe coding dan setelah open cloud semua jadi open source itu jadi lebih diminati lagi gitu ya, jadi bukan diminati lagi ya, jadi orang lebih suka untuk mencoba yang, free source gitu dari open source kayak di GitHub atau segala macam apapun itu. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan situasi ini dengan dia naruh malware gitu ya, naruh malware dan juga nanti tuh, bisa akses ke device kita gitu dan ya menurut aku ini, harus hati-hati buat teman-teman yang lagi belajar misalkan mau coba-coba OpenClaw, yang coba video tutorial kemarin gitu ya, mau coba install OpenClaw, terus juga, nggak tahu cara ceknya di mana gitu ya. Aku saranin lebih baik, searching, apa, misalkan di Twitter atau apa gitu ya, masalah security ini dan itu menurut aku penting ya, apalagi kalau kalian install-nya di device gitu, kecuali di VPS gitu. Dan di VPS pun kalau kalian taruh wallet utama ya berbahaya juga gitu. Jadi lebih baik, apa ya, lebih baik jangan semua dicoba tanpa kalian tahu resikonya gitu. Tapi kecuali kalian udah tahu resikonya gitu ya dan, itu fine gitu. Tapi kalau kalian baru coba dan nggak tahu risikonya, asal di-install semua dan segala dicobain gitu ya, dapat, info dari X, ada ada fitur ini gitu ya, kan tinggal install di GitHub. Tapi kalau kalian nggak audit dulu, nah itu bahaya. Nah, si Anthropic ini sekarang udah ngeluarin akan mengeluarkan gitu ya, jadi preview code, terus juga ada bisa ngejalanin security check lagi, misalkan jadi code yang kita bikin, aman nggak gitu, ataupun kita mau, install dari luar itu aman nggak gitu. Dan ini menurut aku bakal, apa ya, mengurangi lagi orang-orang yang bekerja di sektor itu gitu. Apalagi buat kita yang suka audit smart contract, ada teman aku juga yang pakai audit smart contract pun sebelum ada fitur ini, dia tuh kebantu dengan si Claude gitu. Apalagi udah ada fitur yang memang si Anthropic ini, kita tahu lah ya model Anthropic tuh walaupun sekarang lagi, clash sama, OpenAI gitu ya, dan sama si ChatGPT dan segala macamnya, harus diakuin kalau si Opus ini kayak buat orang-orang terutama yang, background developer-nya atau, coding-nya itu kurang kayak aku gitu ya, itu sangat ngebantu banget gitu. Walaupun lumayan mahal gitu ya. Tapi dari situ, kita bisa lihat bahwa perkembangan itu emang bakal pesat banget gitu dan sekarang bertambah lagi nih setelah orang-orang mungkin ya yang biasanya jobnya bikin website digantiin sama AI dan sekarang yang job biasanya ngelakuin audit dan security check dan, pokoknya ngejaga, si ekosistem itu aman, sekarang bisa digantiin sama AI gitu dan, kalau mereka nggak adaptasi, ya mereka juga bakal, ter-kill gitu ya dan mungkin nggak sih orang-orang yang di security ini bakal, hilang jobnya? Menurut aku nggak ya, kecuali mereka adaptasi ya. Karena di satu sisi orang kayak aku itu nggak bisa juga, oke, review code ini aman-aman nggak gitu. Tapi kalau mereka yang udah punya, apa ya, udah punya pondasi duluan, mereka udah paham dan mengerti cara mainnya gitu, itu mereka bakal, lebih diuntungkan malah. Itu mereka bakal lebih diuntungkan dengan adanya si AI ini. Pertama, salah satunya itu, flow kerja mereka menjadi lebih cepat gitu. Flow mereka jadi lebih cepat. Ya mereka cuman tinggal nge-review doang, part mana yang salah, part mana yang bahaya gitu, yang vital dan segala macamnya gitu. Dan menurut aku ini juga bakal ngebantu mereka. Jadi, balik lagi kayak
mereka tuh mau, gimana ya, kayak judul kemarin lah, kayak OpenClaw gitu, OpenClaw tuh bisa bodoh bisa pinter. Nah itu kita manfaatin si teknologi juga mau gimana gitu, mau pinter apa gimana gitu. Dan, menurut aku di si vibe coding ini, kenapa aku jadi mulai agak fokus ke sana, karena juga aku mau bikin something yang, bisa ngasilin revenue gitu, tapi bukan di Web3 gitu. Dan ini kenapa aku bisa punya pikiran ke sana, karena aku kan update terus ya perkembangan AI kayak gimana sekarang belakangan ini gitu ya. Dan jadi tahu gitu, oh ternyata kita bisa bikin something yang sebelumnya nggak aku pikirin gitu. Dan ini mau aku build di Web2 dan ada proyekan lah. Dan kayaknya teks kayak beberapa bulan mungkin ya, atau mungkin bisa cepat gitu tergantung. Dan ini target pasarnya oke, Web2 gitu. Yang dimana kalau kalau kalian berpikir kemajuan AI itu pesat, tapi kalian juga harus berpikir di sisi lain bahwa di luar sana juga banyak yang belum paham AI, banyak yang belum tahu kayak misalkan ini video pakai AI gitu. Sesimpel itu tuh di Indonesia tuh juga banyak gitu dan itu jadi pasar buat kita kalau kita bisa bikin something di situ gitu. Jadi, di teknologi itu kita bisa manfaatin ya, bikin something yang bisa kita jual. Karena menurut aku ini masih early gitu. Ini masih early ditambah peluangnya besar. Jadi kalian jangan lihat, di Web3 doang, karena yakin di situ banyak orang-orang yang udah bikin something yang lebih lebih cepat dan pasarnya ada gitu. Tapi kalau kalian cari pasar lain dan kalian bisa convert ke teknologinya kayak gimana, itu bakal oke sih. Itu bakal buka peluang cuan kalian lebih besar lagi gitu. Dan menurut aku juga kalau kalian mau coba OpenClaw harus hati-hati ya, pesan dari video ini, harus hati-hati jangan asal install. Kalau kalian mau ikutan hackathon atau segala macam, aku saranin ya, dari POV aku kalau kalian nggak punya background developer, itu kalian bisa, langganan kursor yang IDE gitu ya, jadi lebih gampang. Tapi kalau kalian udah paham alurnya gimana, flow-nya gimana, cara pakai vibe coding gitu, cara nge-prompt-nya gimana, cara nge-fix gimana gitu ya, kalian bisa pakai Claude CLI yang lebih irit lah kasarnya gitu ya, walaupun tetap mahal ya, tapi itu worth it sih kalau kalian ikut sesuatu bisa, naikin value kalian gitu, bisa naikin value kalian dan juga jangan lupa bikin website portofolio, apa yang udah kalian bikin dan apa yang kalian capai. Walaupun nggak menang atau apa ikutan hackathon ya, itu taruh aja, karena itu bakal jadi nilai plus. Dan aku pun itu lagi ngerjain ini, ya kemarin habis sih langganan ke Cloud-nya gara-gara ikutan hackathon, tapi berhasil guys gitu, dapat 3K ya, dapat 3K juara satu, terus juga dapat peluang untuk ngembangin si project-nya dan itu besar banget kalau menurut aku, lebih dari si hadiah itu. Jadi ya cuman kendalanya kalau misalkan kayak gini harus langganan lagi si Cloud-nya. Nah, kalau misalkan, nggak bisa ngatur gimana, flow-nya dapetin uangnya gitu ya sebelum si limit kita habis atau langganan kita habis, ya kita juga harus putar otak gitu. Jadi intinya, manfaatin teknologi kalau nggak mau ketinggalan, terus juga ada peluang selain di Web3, itu Web2, camkan itu. Oke, thank you. Widih.